Baik, shalom. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dengan suatu tema, yakni menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran ini adalah sebuah istilah atau sebuah kalimat yang sangat familiar di kalangan iman Kristen. Kita semua diajar untuk bisa menyembah Tuhan dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini juga karena istilah menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah istilah Alkitab sendiri, ya. Istilah Alkitab yang eksplisit muncul di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Mari kita perhatikan ayatnya. Yohanes 4 ayat 24, mari sama-sama baca. 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mengapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah adalah roh. Itu alasan yang diberikan. Tapi soal penyembahan di sini dikatakan secara eksplisit harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada yang menafsirkan menyembah dalam roh dan kebenaran itu satu hal. Tapi ada yang mengatakan bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu dua hal. Jadi menyembah dalam roh itu ada artinya sendiri, menyembah dalam kebenaran itu artinya sendiri, ya. Dan setelah mempelajari bagian ini, saya percaya bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah dua istilah yang mengacu kepada dua hal. Adanya kata dan di situ, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata dan itu memang tidak selamanya menunjuk pada dua hal. Ya. Misalnya kalau saudara baca, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka banyak orang mulai menafsirkan, oh gambar itu begini, rupa itu begini. Padahal gambar itu sama dengan rupa, walaupun ada kata dan. Kalau saya bicara pada saudara-saudara, maksud dan tujuan saya datang kemari adalah, apa itu maksud, apa itu tujuan? Sama aja ya. Saya pernah dengar ada orang berkhotbah, saudara-saudara di dalam hidup dan kehidupan ini. Hidup dan kehidupan, apa beda hidup dan kehidupan? Ya sama saja kan? Berarti ada kata dan, itu belum tentu, itu dua hal yang berbeda. Tapi di sini saya tetap percaya bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu menyangkut dua hal yang berbeda. Karena itulah maka hari ini saya mau bicarakan keduanya satu persatu, dan yaitu ibadah atau penyembahan dalam roh dan ibadah atau penyembahan dalam kebenaran. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu ibadah atau penyembahan dalam roh. Apa artinya menyembah di dalam roh? Kalau kita mengatakan menyembah dalam roh, saya yakin kalau ditanya kepada banyak orang dan banyak pendeta, maka langsung diartikan itu artinya menyembah dalam bahasa roh. Ya. Jadi begitu kita menyanyi, menyembah, langsung kita berbahasa roh. Itu artinya menyembah di dalam roh. Tapi apa artinya memang demikian? Tidak. Satu hal yang harus kita perhatikan di dalam membaca Alkitab adalah kita tidak boleh membaca Alkitab hanya ambil ayat-ayat tertentu. Karena semua ayat itu ada hubungan yang namanya konteks. Kalau konteks tidak dimengerti, sangat mungkin ayat itu diartikan salah. Saya beritahu saudara, contoh kalimat ini ya. Semua orang mati. Apa artinya kalimat itu? Semua orang mati. Kalau Pak Frans mendengar kalimat itu, coba pikirkan berapa banyak yang mati? Berapa kira-kira? Ya? Gak terhitung. Ya, semua orang mati. Ini bisa miliaran orang di dunia ini kan mati ya. Tapi kalau ada ceritanya dari atas, pada tanggal 20 Maret
tahun 2023 pesawat Lion Air dari Jakarta menuju Papua kecelakaan dan semua orang mati. Berapa orang mati? Ya, kira-kira berapa? Miliar? Tidak. Ya kan? Begitu kalimat sepotong semua orang mati, maka kita berpikir berarti ada miliaran orang di dunia ini mati. Tapi kalau ada cerita sebelumnya soal pesawat Lion Air kecelakaan dan semua orang mati, saudara mengerti bahwa yang mati itu tidak banyak. Ya, paling hanya 300-400 orang di dalam pesawat itu kan. Artinya saudara yang di luar pesawat tidak ikut mati. Itu berarti bahwa kalimat semua orang mati itu artinya apa? Itu harus dilihat dari cerita dari atas. Kalau tidak dilihat dari cerita dari atas, kita salah mengerti. Maka begitu juga waktu kita menafsir Alkitab. Waktu kita menafsir Alkitab, kalau ada ayat sekian, kita tidak boleh langsung mengartikan ayat itu kemana-mana. Kita harus memperhatikan apa yang dibicarakan dari atas. Itulah yang namanya konteks. Ya, karena arti ayat itu apa tergantung apa yang dibicarakan. Nah, sebelum masuk ke konteks saya cerita sedikit. Bahwa di dalam Alkitab, saudara tahu ada namanya orang Samaria. Karena Yohanes pasal 4 ini adalah Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Orang Yahudi atau orang Israel dengan orang Samaria itu musuh bebuyutan sudah ratusan tahun. Mengapa? Ini dari zaman pembuangan. Ketika orang Yahudi itu dibuang ke Babilonia, di negara buangan Babilonia itu Irak. Ketika mereka dibuang ke Irak, mereka tetap jaga kemurnian ras mereka. Tidak boleh kawin dengan bangsa lain, sesama Yahudi saja. Sementara itu ada orang Yahudi yang tinggal di tanah air, itu mereka sudah kawin-mawin. Jadi mereka sudah blasteran. Nah, pada waktu orang Yahudi pulang dari pembuangan Babilonia, mau bangun bait Allah, datanglah orang-orang blasteran ini mau bantu. Begitu orang Yahudi tahu mereka sudah blasteran kawin campur, maka orang Yahudi tolak. Ini kalian darah kotor. Ya, mungkin dalam beberapa kebudayaan kita nih masih ini ya. Orang Jawa maunya kawin sama orang Jawa. Begitu kawin sama orang Kalimantan, ini menyimpang dari budaya. Orang Cina kawin sama Cina. Kalau non Cina ini menyimpang. Ya, mungkin ada beberapa juga masih punya ekstrem begitu. Orang Yahudi begitu. Nah, karena itulah maka datanglah orang Samaria mau bantu. Nah, yang blasteran namanya Samaria. Samaria mau bantu, orang Yahudi tidak mau. Orang Yahudi tidak mau, maka akhirnya alih-alih membantu, justru mereka benci orang Yahudi. Maka sementara orang Yahudi bangun bait Allah, orang Samaria serbu. Makanya zaman Nehemia bilang sambil bangun bait Allah, tangan satu pegang alat-alat tukang, satu pegang pedang. Supaya apa? Kalau kerja-kerja dan diserang, balas, pertahankan diri. Maka akhirnya orang Yahudi mulai bertekad bahwa kalau sampai bait Allah sudah jadi, orang Samaria tidak boleh injak bait Allah. Bahkan tidak boleh injak Yerusalem. Maka orang Samaria bilang, oke, siapa takut? Maka orang Samaria akhirnya membangun tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah mereka di Nablus sekarang. Ada gunung namanya Gerisim. Di atas situlah orang Samaria bangun. Tapi orang Samaria karena jengkel sama orang Yahudi, orang Israel, maka mereka tidak mau terima nabi-nabinya Israel. Mereka mau terima kitab Taurat. Tapi hanya terima Musa punya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Yesaya, itu punya orang Israel, buang. Yeremia, Nabi Israel, buang. Daniel, Nabi Israel, buang. Semua nabi-nabi Israel, buang semua. Akhirnya orang Samaria punya Alkitab, itu hanya 5 kitab Musa. Sedangkan orang Yahudi punya sama dengan perjanjian lama kita sekarang. Ya. Nah, orang Yahudi benci sama orang Samaria sampai satu hari orang Yahudi serbu Bukit Gerisim, kasih rata tempat ibadahnya orang Samaria. Orang Samaria dendam. Maka pada satu ketika mau perayaan Paskah, orang Samaria pergi ke kuburan, ambil tulang-tulang, siram-siram, sebarkan di halaman bait Allah. Maka bait Allah najis, perayaan Paskah tidak boleh jalan.
Maka begitulah kebenciannya orang Samaria dengan orang Yahudi sudah ratusan tahun. Kamu boleh pergi kemana saja, boleh lewat tanah Samaria. Tapi kalau kamu mau ke tanah Israel lewat Samaria, tidak boleh. Ya, makanya Tuhan Yesus pernah mau ke Yerusalem lewat Samaria, orang Samaria tidak mau. Maka Yakobus dan Yohanes marah sama orang Samaria. Tuhan, maukah kami minta api turun dari langit sambar mereka? Itu kan? Makanya kalau Tuhan Yesus cerita, sedikit-sedikit singgung Samaria, itu mendongkolkan orang Israel. Karena apa? Cerita tentang seorang yang dirampok, lalu datang imam orang Yahudi lewat, tidak tolong. Orang Lewi tidak tolong, tapi datanglah orang Samaria yang baik hati. Itu menjengkelkan karena sama dengan memuji musuh. Belum lagi Yesus suruh beritakan Injil. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Itu sama dengan suruh beritakan Injil pada musuh. Nah, maka konflik Israel atau Yahudi Samaria itu sudah mendarah daging. Tapi Tuhan Yesus kok jalan pergi ke tanah Samaria, lalu ketemu perempuan Samaria ini. Lalu terjadilah percakapan. Waktu Yesus minta minum, perempuan Samaria bilang, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu Yohanes beri keterangan, sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Nah, itu kira-kira konteks. Jadi ada berapa tempat penyembahan? Berapa tempat? 2. Satu punya Yahudi, di mana? Di Yerusalem, di Bait Allah. Yang kedua, punya orang Samaria di Gerizim. Nah, sekarang mari lihat ayat 20. Ini kata perempuan Samaria itu. Nenek moyang kami, nenek moyang siapa? Nenek moyang Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung Gerizim. Tapi kamu katakan, kamu Yesus katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Ada 2 tempat, tapi bukan di sini. Ayat 23, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran itu sebagai kontras terhadap menyembah di gunung ini atau di Yerusalem. Ngerti ya? Ya. Nah, barulah ayat 24 tadi, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau begitu apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Ada ngomong soal bahasa roh di sini? Ada. Tidak ada kaitan sama sekali dengan bahasa roh. Terus kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tempat penyembahan. Menurut orang Samaria, tempat itu di Gerizim. Menurut orang Israel atau orang Yahudi, tempatnya di Yerusalem. Akan datang saatnya orang tidak menyembah di Gerizim, tidak juga di Yerusalem, tapi di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Allah itu roh. Roh itu apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Bukan hanya tidak terlihat, tapi tidak terbatas. Ya, kalau Allah itu roh, itu artinya Allah tidak punya tubuh. Allah tidak punya kaki, mata, tangan seperti kita. Kalau saya punya tubuh, begitu saya lari ke sana, duk, kena tembok, jatuhlah saya. Tapi yang namanya roh, dia tembus tembok. Makanya hantu itu tembus tembok ya. Ya karena dia roh. Ya kan? Nah, coba lihat. Itu berarti bahwa Yesus yang sudah bangkit itu pernah tembus tembok loh. Waktu murid-murid sementara tertutup, tiba-tiba shoot, Yesus masuk. Tiba-tiba Yesus hilang. Maka murid-murid curiga, jangan-jangan ini roh. Maka Yesus bilang, lihatlah, inilah aku.
Hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang kau lihat padaku. Kata hantu di situ tuh bahasa asli adalah pneuma, artinya roh. Roh tidak punya tulang dan daging seperti yang kau lihat padaku. Berarti kalau punya tulang dan daging itu bukan roh. Kalau roh tidak punya tulang dan daging. Kalau roh itu tidak terbatas, tidak punya tulang dan daging, maka dia tidak terbatas tempat. Kalau begitu Allah itu roh, Allah tidak terbatas tempat. Akan tiba saatnya orang tidak menyembah lagi, dibatasi. Allah tidak dibatasi di Samaria. Allah tidak dibatasi di Yerusalem. Allah tidak dibatasi tempat. Maka akan tiba saatnya orang menyembah tanpa dibatasi tempat lagi. Itulah artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya, jangan kurung Allah di Samaria. Jangan kurung Allah di Gerizim seolah-olah di luar Gerizim Allah tidak bisa ditemui. Jangan kurung Allah di Yerusalem seolah-olah di luar Yerusalem, di luar bait Allah Yerusalem, Allah tidak bisa ditemui. Allah tidak dibatasi tempat. Dalam zaman perjanjian lama, Allah memang sengaja membatasi diri di Yerusalem. Makanya orang menyembah harus di Yerusalem. Itulah sebabnya orang Israel kalau berdoa ada kiblat. Seperti Daniel, dia di Babilonia tapi dia membuka jendela menghadap ke Yerusalem lalu berdoa. Kiblat. Kenapa di kiblat? Karena Allah pusatnya di Yerusalem. Islam masih punya kiblat. Karena seolah-olah Mekah menjadi tempat yang istimewa dibanding dengan seluruh tempat di dunia. Maka kalau berdoa itu harus ke kiblat. Kita masuk hotel pun ada petunjuk di atas mau menghadap mana kan? Karena kalau menghadap sana kiblat, tapi kalau menghadap sini namanya kamu lari lain, ya kan? Allahnya di sana, kamu menyembahnya ke sana. Tapi orang Kristen tidak lagi terikat tempat, maka kau mau berdoa menghadap sini boleh. Ada Allah di sana. Kau mau menghadap sana juga boleh. Ada Allah di sana. Mau menghadap ke sana juga boleh. Ada Allah di sana. Allah bahkan tidak dibatasi oleh gereja. Jangan berpikir bahwa kalau kita kebaktian di gedung menara yang tinggi, menara gereja, maka Tuhan ada. Lalu kebaktian di hotel, Tuhan tidak ada. Apalagi di apartemen. Ya kan? Tidak. Tuhan tidak bisa dibatasi tempat. Maka Tuhan itu bisa ditemui di mana saja. Di gunung, di laut, di hutan. Ya, di mana saja. Dia tidak dibatasi tempat. Itu artinya menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh artinya kamu harus sadar penyembahan itu tidak terikat tempat apapun. Kau mau menghadap mana atau dimanapun. Itulah sebabnya kita tidak butuh tempat khusus untuk berdoa. Kalau saudara perlu tempat khusus supaya tenang, bisa. Tapi kalau di tempat khusus seolah-olah di sanalah Allah dapat ditemui dengan secara lebih baik, kamu salah. Ada kelompok-kelompok bikin bukit doa. Bukit doa oke lah, tidak apa-apa. Kalau mau ketenangan. Tapi langsung muncul di pikiran bahwa di bukit doa itulah Allah bisa ditemui. Sedangkan kalau saya tidak ke bukit, saya ke lembah, tidak ketemu Allah, itu salah. Oke? Nah, kalau begitu juga maka jangan mengistimewakan tempat-tempat tertentu seolah-olah doa lebih manjur kalau di tempat itu. Contoh, saya ulang-ulang pergi ke Israel. Dan kalau saudara pergi ke Israel sampai tembok ratapan, saudara akan lihat di batu-batu tembok ratapan itu ada kertas-kertas doa, tusuk-tusuk banyak-banyak di sana. Kenapa? Karena hampir seluruh orang dari dunia, seluruh dunia, mereka datang ke situ dan bawa pokok doa. Ya, bawa pokok doa. Bahkan pendeta pun dititipin. Saya pernah pergi ke sana, lalu pas mau jalan, ada pendeta bilang sabar ya, ada jemaat titip pokok doa. Diguling-guling di kertas, ditusuk-tusuk di batu itu. Kenapa? Mereka percaya bahwa kalau doanya ditaruh di batu, di tembok ratapan, doa lebih manjur. Jadi ada orang mau cari anak, titip doa di sana. Ya, mau sembuh dari penyakit, titip doa di sana, titip doa. Sekarang, apa bedanya taruh kertas doa di tembok ratapan dengan berdoa dari Surabaya? Apa bedanya berdoa di Yerusalem dengan berdoa di rumah sendiri? Kalau zaman perjanjian lama, it's okay. Karena Allah berdiam di sana. Tapi Yesus bilang, akan tiba saatnya orang tidak menyembah di sini, tidak menyembah di sini.
Tidak di Gerizim, tidak di Yerusalem. Allah itu roh, tidak dibatasi tempat. Siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh. Maka menyembah di mana saja. Oke. Di Israel ada 2 tempat yang dipercaya sebagai Golgota. Padahal Yesus mati di Golgota satu aja ya. Ya, tapi ada Golgotanya orang Protestan dengan Golgota orang Katolik, itu beda. Ya. Bukan karena Yesus memang mati di 2 tempat, tapi ini masalah deteksi tempat sejarah yang betul yang mana. Secara tradisi itu dipercaya bahwa Yesus mati di Golgota yang namanya Holy Sepulchre Church, gereja makam kudus. Tapi orang Protestan mengacu kepada penelitian dari Charles Gordon yang percaya bahwa Yesus mati di Garden Calvary yang sekarang disebut sebagai Garden Tomb itu. Jadi kalau pergi ke Israel 2 tempat. Satu kali dalam satu rombongan dengan saya, begitu sampai di gereja makam kudus, satu orang berlutut, ya dipercaya disitulah makam Tuhan Yesus. Dia berlutut dan dia menangis sedemikian rupa. Yes, tidak masalah bagi saya. Tapi setelah itu dia bilang, Pak, seumur hidup saya tidak pernah berdoa berlutut. Baru di sini saya berlutut. Saya bilang, kenapa? Apakah kamu merasa berlutut di sini jauh lebih manjur doanya kalau kamu berlutut di rumah? Kalau kamu berpikir begitu, kamu salah. Maka Israel atau Yerusalem itu istimewa. Tapi istimewa dalam sejarah. Tidak istimewa secara rohani lagi. Karena Allah di Israel sama dengan Allah di Samaria, sama dengan Allah di Surabaya, sama dengan Allah di Papua, sama dengan Allah di Sulawesi, Kalimantan, dan mana-mana. Jadi jangan berpikir, ada orang-orang, saya selalu bawa rombongan ke Israel, saya bilang, jangan berpikir bahwa saudara datang ke sini, saudara lihat semua lalu saudara menjadi orang yang lebih beriman. Karena Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya kan? Nah, maka menyembah di dalam roh itu artinya menyembah yang tidak dibatasi tempat. Saudara mau menyembah dari Yerusalem, koneknya ke surga? Yes. Sinyal lancar. Jangan berpikir kalau berdoa dari Surabaya sinyalnya buruk. Ya kan? Tidak. Sama-sama aksesnya mantap datang pada Tuhan, tidak dibatasi tempat. Oke? Itu artinya menyembah dalam roh. Sekali lagi, ini tidak ada urusan dengan bahasa roh. Saudara lihat itu konteksnya ayat-ayat sebelumnya, itu sama sekali tidak bicara bahasa roh. Jadi apa artinya menyembah dalam roh? Menyembah tanpa terikat atau dibatasi tempat tertentu. Jadi jangan anggaplah satu tempat adalah tempat suci. Kalau tur ke Israel, orang selalu menyebutnya Holy Land, tanah suci. Ya, saya juga menyebut tanah suci, tapi menyebutnya dari sudut pandang Israel. Tapi bagi Kristen, tidak ada tempat yang lebih suci di bumi ini. Semua sama, karena Allah itu roh. Oke? Sekarang mari kita melihat yang kedua. Ibadah atau penyembahan dalam kebenaran. Nah, berarti menyembah itu bukan hanya dalam roh, tapi menyembah dalam kebenaran. Nah, apa artinya menyembah dalam kebenaran? Kalau tadi menyembah dalam roh itu tidak terikat tempat, menyembah dalam kebenaran itu berarti bahwa Allah juga mau dia disembah dengan benar atau berlandaskan kebenaran. Nah, kalau begitu apa saja yang perlu benar di dalam penyembahan atau di dalam ibadah? Nah, saya mau berikan beberapa. Pertama adalah penyembahnya harus benar. Ya. Penyembah berarti saya yang menyembah Tuhan itu juga harus benar. Nah, bahwa si penyembah, bukan hanya penyembahan, tapi si penyembahnya juga harus benar. Itu ditunjukkan lewat, perhatikan ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Berarti orang yang menyembah juga mesti benar. Sebab Bapa menghendaki penyembah
penyembah yang demikian. Ayat 24, barang siapa menyembah dia. Berarti si penyembah juga penting. Jadi bukan hanya penyembahannya, tapi si penyembah itu juga harus benar. Kalau si penyembahnya tidak benar, otomatis penyembahan itu menjadi tidak benar. Nah, kalau begitu kita bicara penyembahnya harus benar, itu bisa dilihat dari dua sisi. Statusnya, pertama adalah status. Maka statusnya adalah bahwa orang yang menyembah itu harus orang benar. Harus orang benar. Orang benar di sini bukan berarti orang yang seperti malaikat tidak ada dosa. Bukan. Orang benar ini adalah orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Dengan kata lain, dia sudah orang percaya. Kalau orangnya bukan orang percaya, dalam hal ini adalah percaya Yesus, mungkinkah dia menyembah Tuhan dan Tuhan terima penyembahannya? Hari ini ada begitu banyak agama di dunia dan semua mengaku menyembah Tuhan. Tapi kalau kita mengacu terlepas dari Tuhannya itu beda-beda. Seandainya Tuhannya satu. Kan gini loh ya. Kalau kita ngomong dari sisi tradisi agama, itu Hindu dan Buddha, Konghucu itu mungkin agak lain ya. Tapi kalau Yahudi, Kristen dan Islam ini mempunyai warisan agama samawi yang sama. Karena ceritanya sama. Walaupun Pak Darto juga ada cerita agak mirip-mirip juga ya dalam kepercayaan Islam, Tiongkok ya, yang ada kemiripan-kemiripan yang memang menarik itu. Kita pernah mencakap itu berjam-jam, aneh juga ya. Ya, tapi secara umum sekarang historinya sama, bahasanya sama antara Yahudi, Kristen dan Islam. Kalau menganggap bahwa Allahnya sama, apakah mereka yang menyembah Tuhan pasti terima? Dari sudut pandang kita tidak bisa. Karena Allah itu mau menerima atau berkenan pada sesuatu kalau itu dilandasi iman. Perhatikan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman. Iman di sini iman pada Kristus. Kalau orangnya tidak beriman pada Kristus, maka Allah tidak berkenan kepada dia. Maka bayangkanlah bahwa saya orang beriman. Waktu saya datang menyembah, Tuhan melihat saya orang beriman, orang benar, Tuhan terima penyembahan saya. Waktu saudara datang menyembah, Tuhan melihat saudara, ternyata saudara bukan orang beriman. Belum percaya Yesus. Orang tidak percaya kepada Yesus, berarti dia tidak beriman. Maka dia tidak mungkin berkenan kepada Allah, termasuk penyembahannya. Maka orang yang tidak percaya Yesus, dia mau menyembah Tuhan berapa kali satu hari pun, mau teriak sekeras apapun, Tuhan tidak mungkin terima. Ya. Banyak orang tanya Pak, kenapa sih persembahan ibadah Kain itu ditolak Tuhan sedangkan Habel diterima? Ada yang bilang ya karena Kain hanya kasih sebagian dari hasilnya. Ya, tapi Habel juga tidak memberikan seluruhnya. Ada yang bilang begini, karena persembahan Habel itu persembahan berdarah, karena dipersembahkan dari kambing domba, jadi bisa berdarah. Tapi kalau persembahan Kain ini dari hasil bumi, labu, kacang panjang, ya, labu Jepang, itu tidak ada darah. Padahal Tuhan menghendaki persembahan berdarah, seperti di dalam kitab Imamat. Tapi keberatan terhadap hal itu adalah peraturan persembahan berdarah itu baru zaman Musa. Ini zaman Kain itu belum ada aturan begitu. Kedua adalah hukum Taurat pun tidak selamanya persembahan harus berdarah, karena ada tepung, ada minyak. Kalau begitu mengapa persembahan Habel diterima, Kain ditolak? Karena Habel orang beriman, Kain tidak. Tahu dari mana? 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain berasal dari si jahat. Terjemahan lain mengatakan dari Kain anak iblis.
Jadi Kain ini kalau orang benar itu kan anak Allah. Sedangkan Kain kok bisa anak iblis atau berasal dari si jahat? Itu pasti Kain bukan orang percaya. Kalau Kain bukan orang percaya, tidak tanpa iman, Allah tidak berkenan pada siapapun. Maka begitu Kain tidak beriman, persembahan Kain itu pasti saja ditolak oleh Tuhan. Ya, maka ingat bahwa orang yang mau menyembah itu harus orang benar. Orang benar, orang percaya Kristus. Kalau orang Kristen KTP pun hanya KTP saja Kristen, biarpun dia sungguh-sungguh tapi tidak benar, itu juga tidak diterima. Jangan pikir sungguh-sungguh pasti diterima. Penyembah berhala juga sungguh-sungguh loh. Ya kan? Orang sembah setan juga sungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguh tapi tidak benar, itu tidak dianggap. Makanya kan Paulus bilang bahwa aku dapat bersaksi tentang saudara-saudaraku sebangsa orang Yahudi. Aku bersaksi bahwa mereka sungguh-sungguh untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Jangankan pada iblis atau lain-lain, kepada Allah sungguh-sungguh saja, tapi tidak benar. Itu juga tidak benar. Ya, maka penyembahnya harus benar. Pertama statusnya, tapi kedua secara praktis hidupnya itu harus benar. Memang kita ini masih berdosa di dunia, tapi sebentar saya akan jelaskan itu. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan mau menerima si penyembah itu kalau penyembahnya itu orang yang hidup takut akan Tuhan, bukan orang fasik. Karena begitu orangnya orang fasik, Tuhan bukan hanya tidak terima penyembahannya, Tuhan jijik. Ya. Sekarang mari kita kembali lihat soal Kain. Saudara lihat ya, kalimat bawahnya. Apakah sebabnya ia membunuhnya? Apakah sebabnya Kain bunuh Habel? Sebab segala perbuatannya jahat. Pikirkan ini. Kain itu jahat maka bunuh Habel, atau Kain bunuh Habel makanya jahat? Dia bunuh Habel maka jadi jahat, atau jahat makanya bunuh Habel? Jahat. Berarti sebelum bunuh Habel sudah jahat. Berarti Habel itu orang jahat, Kain itu orang jahat dong. Salah satu kejahatannya adalah bunuh Habel. Tapi tanpa bunuh Habel pun dia jahat. Ini dikonfrontasi dengan adiknya itu benar. Makanya persembahan adiknya diterima. Tapi persembahannya Kain, ini Kainnya hari-hari hidup jahat itu. Bagaimana hari-hari dia hidup jahat tapi dia datang beribadah kepada Tuhan dan mengharap Tuhan terima ibadahnya? Maka di sini kita bisa lihat Tuhan terima persembahan, ibadah, korban. Tuhan selalu lihat diri. Sekarang kita lihat ke Kejadian 4. Saudara, di ayat 4 itu bicara Habel. Di ayat 5 bicara Kain. Sekarang konsentrasi ayat 4 dulu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Hanya lihat ayat 4. Ada 2 di situ, yaitu Habel, korban persembahannya. Yang mana yang Tuhan indahkan lebih dulu? Habelnya, dirinya dulu. Tuhan mengindahkan Habel, diri Habel. Setelah diri Habel diindahkan, persembahannya. Tapi tentang Kain ayat 5, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Berarti Tuhan tidak mengindahkan pertama-tama Kain. Begitu Kain tidak diindahkan, persembahannya juga tidak diindahkan. Tidak ada kemungkinan Tuhan tidak berkenan kepada Kain, tapi persembahannya diterima. Tidak bisa. Ya. Sekarang lihat Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Ternyata orang fasik kalau kasih korban, kasih persembahan, kasih ibadah, kasih penyembahan, bukan hanya Tuhan tidak terima, tapi Tuhan
Keji itu. Jadi kalau kamu fasik, lebih baik jangan kasih korban. Ya kan? Karena kalau kamu kasih korban, malah bikin Tuhan keji dan Tuhan jijik. Tapi hari ini ada banyak orang fasik datang kepada Tuhan. Habis korupsi, kasih persepuluhan. Ya kan? Ya. Hasil tipu orang, lalu datang bikin ibadah syukur. Tidak, itu keji di hadapan Tuhan. Ya. Maka orang kalau hidup jahat, Tuhan juga tidak mau ditipu oleh orang jahat. Seolah-olah mencari perkenanan Tuhan melalui persembahannya, melalui ibadahnya, melalui penyembahan. Jadi dia bisa datang menyembah Tuhan, angkat tangan luar biasa seolah-olah hampir sampai surga. Tapi ternyata kalau hidupnya hari-hari jahat. No. Coba lihat Yesaya pasal 1. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Kenapa disebut manusia Sodom? Jahat-jahat itu ya kan. Kita tahu Sodom dan Gomora itu jahat kan. Jadi pemimpinnya itu manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Pemimpinnya Sodom, rakyatnya Gomora. Jadi pemimpin dengan rakyat sama bejat. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau sudah bejat seperti Sodom dan Gomora, lalu mau datang kasih persembahan pada Tuhan. Lihat reaksi Tuhan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Ya. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemuan, darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah menuntut itu daripadamu, hai bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru, hari Sabat, mengadakan pertemuan-pertemuan, termasuk ibadah-ibadah, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah, Sodom dan Gomora ini dia sekarang wilayah yang cukup luas, sehingga Israel mengklaim ada pada bagian dia, tapi Yordania juga mengklaim bagian dia. Pada waktu itu semua wilayah termasuk Israel, ya. Nah, jadi masuk ke wilayah-wilayah lembah Yordan, karena itulah yang dilihat oleh Lot. Lot memilih wilayah ke sana, karena zaman itu juga belum bisa disebut zaman kerajaan. Karena zaman kerajaan itu baru zaman Yosua. Ini Abraham baru mau keluar. Jadi boleh dibilang bahwa zaman Abraham ini masih wilayah-wilayah Yordania, atau bukan Yordania bangsa sekarang ya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan dalam menerima penyembahan mau lihat dulu orangnya. Ini harus membuat perhatian kita bahwa jangan hidup sembarangan pada hari Senin sampai hari Sabtu, lalu hari Minggu datang penyembahan. Lalu hari Senin kita hidup seperti setan lagi. Tapi hari Minggu, waktu penyembahan angkat tangan, kita lupa, kita susah bedakan mana malaikat mana dia. Ya. Tapi pada saat dia hari Senin sampai hari Sabtu, kita susah bedakan mana setan mana dia. Nah, Tuhan penyembah yang benar, pertama-tama hidupnya harus benar, statusnya harus benar, dia orang percaya. Kedua, etikanya juga harus benar. Kedua, unsur-unsur penyembahan harus benar. Nah, dalam unsur penyembahan ini, itu harus benar, ada beberapa hal yang memang harus ada di dalam ibadah. Ya. Satu hal yang wajib ada dalam ibadah adalah harus ada pengakuan dosa. Mengapa? Karena biarpun kita ini berusaha hidup benar, tapi juga seringkali jatuh kan? Nanti sampai surga baru tidak ada dosa lagi. Ya, selama kita di dunia, kita bisa jatuh. Orang top macam apapun bisa. Abraham, bapak segala orang beriman. Istri berapa? Ya, punya istri. Salomo,
Wih, itu rekornya luar biasa. Ya, 700, 300, istri gundik 1000. Daud sendiri, berapa istri? Nuh, bahkan dikatakan Nuh adalah orang yang benar di antara orang sejamannya. Turun dari Batra bikin apa? Mabuk. Ya kan? Ya, minum mabuk sampai telanjang kan? Daud, mungkin dia orang paling berkenan pada Tuhan kalau lihat puji-pujian dan penyembahan mazmurnya. Tapi bukan hanya berzina, membunuh bahkan. Petrus menyangkal Yesus. Jadi rasanya memang selama di dunia ini kita belum bebas dari dosa. Hanya bedanya adalah kalau orang belum beriman, dia bisa berdosa dan dia menikmati dan senang pada dosa. Kalau orang beriman, dia bisa jatuh tapi dia sengsara. Karena di batinnya tuh dia ingin taat Tuhan, tapi ternyata dia jatuh. Itu membuat dia kadang-kadang jengkel pada diri sendiri. Semacam satu konflik di dalam diri. Itu beda. Jadi saya selalu bilang, itu beda kayak ayam sama bebek kalau jatuh dalam air. Apakah ayam bisa jatuh dalam air? Bisa, tapi coba buang ayam ke air. Begitu kena air dia langsung berusaha terbang keluar. Tapi coba buang bebek ke air. Tambah berenang dia. Nah, kita tuh bebek atau ayam? Ayam. Ya. Nah, kalau kita seperti bebek, maka penyembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu kelemahan kita. Maka kita bisa seperti ayam, jatuh. Nah, karena kejatuhan itulah, maka ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sepanjang ada dosa, itu menghalangi kita dengan Tuhan dalam persekutuan. Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kamu dalam dosa, kamu tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan bisa jadi juga tidak mau mendengar doamu. Nah, bayangkan bahwa sepanjang Senin sampai Sabtu ini kita berdosa berapa banyak? Mau dosa sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sadar. Ya. Oke. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Apa arti segenap? Seluruhnya. Jadi kalau pikiranmu hanya 90% kepada Allah, dosa apa tidak? Kalau hatimu hanya 95% pada Allah, oke. Siapa yang mau katakan bahwa saya setiap minggu pikiran saya 100% kepada Allah? Hanya satu hukum ini saja menurut saya kita dosa tiap minggu, tiap hari. Ya kan? Berarti memang ada dosa dan dosa itu menjadi penghalang kita. Itulah sebabnya maka di dalam ibadah, unsur penting dalam ibadah harus ada pengakuan dosa. Ya, karena tanpa pengakuan dosa tidak ada persekutuan dengan Allah. Oke. Bapak sudah siap ke pesta pakai baju putih bersih. Tiba-tiba anak main di lompor. Lalu datang, "Papa." Peluk? Enggak ya? Berarti enggak sayang dong? Sayang sih sayang, ya kan? Tapi lumpurmu itu menjadi penghalang. Karena aku putih bersih. Tuhan itu suci, kamu berdosa. Tuhan sayang, sayang. Tapi kotormu itu menjadi penghalang dalam persekutuan. Kita anak Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang. Tapi bahwa kita berdosa, itu menjadi penghalang. Makanya tiap kali ibadah harus memohon pengampunan. Saya keliling di banyak gereja. Ya, nyaris mereka pujian penyembahan nggak ada pengakuan dosa. Ya.
Itu penting. Termasuk juga kalau mau mendengar firman. Biasanya kalau WL-nya tidak doa minta pengampunan dosa, maka pada waktu saya mau khotbah saya berdoa minta pengampunan dosa. Karena dosa juga menghalangi kebenaran. Maka ini penting harus ada. Supaya ibadah itu jadi benar. Ya. Lalu juga kedua adalah penyembahan yang benar itu juga firman Tuhan itu harus diutamakan. Tidak boleh hal yang lain. Saudara pergi ke mana, saya pernah baca dalam buku, pergi ke mana saja, kecuali ada masalah. Tapi di mana-mana gedung kebaktian, mimbarnya itu harus di tengah. Katanya, itu bukan hanya sekadar strategis, tapi memang ada makna simbolis di situ bahwa firman Tuhan harus menjadi sentral dari sebuah ibadah. Doa penting, tapi doa tidak boleh melampaui pemberitaan firman. Pujian penyembahan penting, tapi pujian penyembahan tidak boleh melampaui firman. Dulu di banyak gereja di timur, khotbah 15 menit. Bahkan dalam satu pelajaran homiletika itu ilmu berkhotbah, ada satu orang yang ngajar pendeta-pendeta training berkhotbah, lalu dia bilang begini, bahwa kalau berkhotbah selama 15 menit, itu artinya Tuhan bicara. Tapi kalau khotbahnya sudah lewat dari 15 menit, sampai 30 menit, itu bukan Tuhan bicara lagi, tapi manusianya yang bicara. Tapi sudah lewat setengah jam, itu bukan lagi Tuhan maupun manusia, itu setan yang bicara. Saya khotbah bisa 1,5 jam ini. Berarti manusia, Tuhan, setan bicara semua kan? Ya. Ya. Nah, sedangkan doa syafaat itu bisa panjang lebar mengelilingi seluruh dunia. Maka ada banyak orang mengambil kesempatan sudah mau doa syafaat keluar dan merokok. Itu sering terjadi di banyak gereja tradisional yang saya lihat. Jadi waktu doa syafaat saudara keluar dari ruang gereja, gedung gereja, sudah akan menemukan tuh ada banyak jemaat dulu tarik rokok semua, baru doa syafaat hampir selesai baru masuk kembali. Liturgi tidak boleh lebih penting daripada pemberitaan firman. Ini kita ada pengakuan iman rasuli ya. Pernah ada satu ketika kebaktian berjalan dan sudah selesai, sudah doa berkat, jemaat sudah pulang. Tiba-tiba majelis lari keluar, panggil, masuk kembali. Apa? Lupa pengakuan iman rasuli. Mereka ulang lagi pengakuan iman rasuli baru suruh pulang. Ya. Itu menekankan terlalu berlebihan aspek yang lain. Tidak, firman Tuhan harus. Ya. Saya pernah hadir dalam sebuah gereja. Mereka penyembahannya luar biasa. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saya menikmati itu. WL-nya bilang, sekali lagi ku ingin tetap di sini. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh ku ingin tetap di sini. Sekali lagi. Lama-lama saya hitung. 1, 2, 14 kali. Hanya itu. Sekali lagi ku ingin tetap di sini. Dalam hati saya sudah tidak ingin di sini. Ya. Tapi pada waktu pemberitaan firman, yang saya khawatirkan adalah nyanyi sampai capek, waktu belajar firman Tuhan mengantuk. Ya, saya tidak anti, karena walaupun saya dari gereja Protestan, tapi saya dari kecil itu orang persekutuan doa, yang sudah terbiasa dengan nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, loncat-loncat, menari-menari juga itu no problem. Ya. Bahkan dulu saya ini sudah KKR dari kelas 1 SMP, saya angkat tangan doa begini juga, orang tumbang-tumbang juga. Ya. Itu kita pemain lama. Ya. Ya. Nah, jadi saya omong begini bukan karena saya tidak alami. Ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa puji-pujian, liturgi, doa, pengumuman apapun tidak boleh melampaui firman. Firman harus yang utama. Ya, harus yang utama. Ya. Ketiga,
lagu-lagu juga harus alkitabiah. Karena ini ibadah yang benar. Tadi saya bilang, kesungguhan tanpa kebenaran itu juga ditolak. Saudara baca di Mazmur, Mazmur itu psalmoi dalam bahasa Yunaninya, Tehillim dalam bahasa Ibraninya. Itu adalah lagu yang dinyanyikan dengan iringan musik. Itu artinya Mazmur. Lagu yang dinyanyikan dengan iringan musik. Jadi sebenarnya Mazmur itu adalah kumpulan lagu. Hanya sayangnya kita tidak tahu notnya bagaimana kan. Karena diwarisi ke kita hanya kata-kata tanpa not. Makanya kita bikin not sendiri. Tuhan adalah gembalaku. Itu kita pasang not sendiri. Tapi pasti not aslinya ada. Dia mestinya minor-minor lah. Ya, ala-ala Timur Tengah. Ya, begitu. Tapi di dalam Mazmur kita ada dengar nyanyian pengajaran. Artinya apa? Mereka mengajar tentang melalui lagu. Sebenarnya Mazmur itu kan lagu. Waktu kita belajar kitab Mazmur, kita sebenarnya belajar kebenaran firman Tuhan dari sebuah lagu. Maka lagu itu penting karena lagu itu sebenarnya mau mengajar sesuatu. Kalau lagunya salah, maka pengajaran yang sampai kepada kita salah. Ya, salah. Ada gereja-gereja, ya bukan ada, semua gereja karismatik. Mungkin kalau boleh saya katakan, lagunya update semua, ya. Lagu-lagu baru semua muncul. Gereja-gereja Protestan, itu lagu-lagunya him dari tahun 1600, 700, 800 ya kan? Nah kan begitu. Ya kalau saudara terbiasa dengan lagu modern, begitu kasih lagu him, pemusik aja bingung ya. Ya. Nah, ada orang-orang dengan lagu-lagu modern anti terhadap lagu-lagu yang dulu. Ada orang yang senangnya lagu him, dia anti semua lagu-lagu modern sekarang. Ya, saudara jangan lagu-lagu modern, mungkin jangan nyanyi di gereja Pak Stephen Tong, saudara bisa di Hardy gitu. Ya. Bahkan alat musik selain piano pun dia tidak mau. Ya. Tapi kalau saya terus terang saya lebih suka lagu-lagu him. Ya. Tapi saya tidak anti dengan lagu-lagu modern. Dengan catatan, lagu-lagu modern itu harus diseleksi. Kenapa? Banyak pencipta lagunya orang hebat musik, tapi kurang mengerti firman. Kurang belajar teologi. Maka akhirnya, waktu dia menciptakan lagu, menghasilkan teologi yang salah. Padahal waktu dinyanyikan kepada jemaat, itu pengajaran. Maka, lagu-lagu harus diperiksa kembali secara teologis benar baru boleh dinyanyikan. Kalau yang jangankan salah, agak meragukan saja, saya tolak. Dulu ada lagu begini, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Enak. Orang bisa sungguh-sungguh, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Masalahnya Yesus itu bukan Roh Kudus, Mas. Yesus itu bukan Roh Kudus bukan Yesus, itu lain, pribadi. Doktrin Tritunggal begitu. Maka pencipta lagunya hebat musik, tapi tidak tahu doktrin Tritunggal. Yesus Engkau Roh Kudus jadi Sabellianisme, ajaran sesat tentang doktrin Tritunggal. Minggu lalu juga saya baru kasih masukan pada waktu saya, karena saya khotbah di Jakarta 2 minggu lalu. Kuasa Yesus mengalahkan setan, dosa, dan maut. Maka WL-nya pilih lagu yang dalam nama Yesus ada kemenangan. Pokoknya lagu-lagu seperti itu. Salah satunya adalah oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku. Sungguh-sungguh. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Wih, sungguh-sungguh semua. Lalu saya, waktu khotbah saya bilang, boleh saya kasih masukan? Lagu itu salah. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, itu benar. Tapi oleh kuasa darahmu, ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darahmu, salah. Karena Alkitab tidak pernah mengaitkan darah Yesus dengan ciptaan baru. Bahwa kamu menjadi ciptaan baru, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu kuasa Roh Kudus.
kamu akan dilahirkan dari air dan roh, bukan dengan darah Yesus. Berarti yang cipta lagu enak, tapi dia kurang paham pneumatologi, doktrin Roh Kudus. Lagu sekolah minggu pun saya berikan warning, ya. Coba anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Anak ini bisa berpikir dia masuk surga karena taat orang tua, dengar-dengaran. Maka itu namanya salvation by works, selamat karena berbuat baik. Memang masih ambigu karena mungkin saja taat orang tua itu dihubungkan bukan yang masuk surga, tapi dengan terima upahnya. Tapi anak kecil mana bisa dia pikir sampai situ? Dia hanya pikir kalau dia taat orang tua, dia masuk surga. Itu bukan hanya salah, sesat. Maka saya minta lagu ini jangan pernah dinyanyikan sekolah minggu lagi, walaupun populer. Ya. Oke, saya kasih contoh yang ambigu, belum tentu salah. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasihnya siapa? Kasih siapa? Ya kasih Tuhan. Maksudnya Tuhan yang mana nih? Pribadi yang mana nih? Baru sampai Mu di situ kan kita belum tahu itu ya. Kau menderita, gantikanku. Siapa? Yesus. Karena Bapa tidak menderita di atas kayu salib buat kita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Darah siapa? Darah Yesus. Kini hidupku menyenangkan-Mu. Pasti Yesus. Berarti ini lagi ngomong soal pengorbanan Yesus bagi kita. Lalu, terlalu besar kasih-Mu. Kenapa lari ke Bapa? Padahal dia konteksnya Yesus loh. Mungkinkah penulis menganggap bahwa Bapa itu Yesus? Yesus itu Bapa? Ini saya bilang ambigu, belum tentu salah. Mungkin, karena kan memanggil seseorang itu kan misalnya Bapak Ezra, Bapak Martin, itu ya. Jadi memang secara teologis kita itu bukan anaknya Yesus. Secara teologis salah kalau menganggap bahwa Yesus itu Bapa kita. Karena Yesus juga anak Allah. Kita juga anak Allah. Berarti kita dan Yesus itu sama-sama anak. Tapi secara praktis, saya nggak kenal juga. Selamat siang Bapak. Ya kan? Padahal bukan Bapak saya. Maka orang bisa memanggil Yesus sebagai Bapak. Tapi itu hanya sebuah penghormatan. Karena Yesus pun ngomong kepada murid-muridnya, hai anak-anakku, adakah lauk pauk padamu? Secara praktis ya, tapi secara teologis dia bilang, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti sama-sama anak. Jadi saya bilang tadi, lagu itu ambigu. Ambigu dalam artian belum tentu salah. Tapi jangan sampai penciptanya berpikir bahwa Yesus itu sama dengan Bapa, pribadi Bapa. Nah, itu repot, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan harus diseleksi sedemikian rupa supaya lagu itu adalah lagu yang benar. Karena lagu itu pengajar. Ya. Ada banyak yang saya koreksi dari lagu-lagu ini. Saya lupa separuh, tapi saudara bisa lihat di Google. Saudara masuk saja di YouTube saja. Saudara ketik Ezra Soru koreksi lagu. Nah itu ada banyak lagu yang saya koreksi itu ada di situ. Ya. Bahkan saya kritik atau koreksi lagunya Charles Wesley. Charles Wesley itu saudaranya John Wesley. Dua orang hebat di dalam gereja Wesleyan atau Metodis. Lagu di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih dan termulia dari semua bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Bunga bakung yang di lembah. Saya baca riwayat lagu itu, ternyata Charles Wesley itu menyebut Yesus bunga bakung karena diambil dari Kidung Agung 2 ayat 1. Dan kalau kita lihat ke Kidung Agung 2 ayat 1, berarti Charles Wesley salah menafsirkan kitab Kidung Agung.
Dan harusnya konteksnya bunga bakung itu tidak bisa mengarah kepada Yesus, tapi dia menafsirkan itu ke Yesus lalu menciptakan lagu. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ada banyak lagu juga yang bagus dan orang bisa sungguh-sungguh tapi salah. Ingat, sungguh-sungguh tapi salah, Tuhan tidak anggap itu. Jadi sungguh-sungguh juga tapi harus benar. Ya, maka lagu pujian harus benar. Ketiga, cara penyembahan harus benar. Nah, kalau ngomong soal cara penyembahan ini terlalu luas. Itu mungkin perlu suatu pembahasan khusus. Tapi saya hanya mau taruh satu hal di sini. Bahwa penyembahan yang benar, caranya memang harus dilangsungkan dengan sopan dan teratur. Konteks dari Korintus. Banyak orang menilai bahwa di 1 Korintus pasal 14 itu Paulus mengajar bahasa roh. Salah. Itu bukan konteksnya. Konteksnya adalah di Korintus itu berkembang suatu gejala aneh dalam penggunaan karunia-karunia roh, terutama bahasa roh. Maka 1 Korintus pasal 14 itu bukan sebuah tulisan untuk mengajar bahasa roh, tapi sebuah tulisan untuk mengkritik bahasa roh Korintus. Itu aslinya. Maka 1 Korintus 14 harus dibaca dalam rangka ini kritik, ini kritik, ini kritik. Dan dalam kritik itu dia banyak menggunakan bahasa sindiran terhadap orang Korintus. Tapi yang ini nanti akan saya jelaskan lebih jauh dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Tapi ada 3 gejala yang menyolok di dalam praktek ibadah Korintus. Pertama adalah bahwa semua jemaat bahasa roh dalam pertemuan ibadah, semua tanpa kecuali. Kedua, tidak ada yang menafsirkannya. Dan yang ketiga, jenis bahasa rohnya aneh karena estatik. Nah, akhirnya Paulus bilang, lah kalau orang luar masuk terus lihat kamu begini, ayat 23, 1 Korintus 14. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang-orang luar atau orang-orang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ya. Nah, makanya Paulus selalu bikin aturan. Kalau karunia roh harus juga dipakai di dalam pertemuan jemaat, tapi harus ada aturannya. Ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Jangan bareng-bareng. Dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Berarti ada 3 syarat. Ngomong 2, sebanyak-banyak 3 orang. Ngomongnya harus satu-satu. Ya. Ngomongnya harus satu-satu. Dan yang ketiga adalah harus ada yang menafsirkannya. Terus, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Kalau tidak ada yang menafsirkan, diam saja. Dan hanya boleh berkata-kata pada diri sendiri kepada Allah, yang lain menanggapi. Terus, tentang nabi-nabi yang bernubuat, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, dan apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain duduk di situ dan mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Gak boleh bareng-bareng. Kalau bareng-bareng itu siapa dengar siapa? Ya. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, terus kalau semua rame-rame bagaimana? Kalau semua rame-rame kan jadi kacau itu. Maka prinsipnya di dalam pertemuan jemaat, Paulus bikin aturan dalam ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau begitu ibadah harus sopan dan teratur. Bebas, tidak boleh kaku. Tidak boleh akhirnya membuat kita akhirnya tidak ekspresif di dalam beribadah. Boleh ekspresif, tapi jangan sampai tidak teratur. Dalam satu acara camp pemuda, itu pas di kampus Malang, saya masih kuliah dulu, jadi pas weekend mereka sewa tempat itu, dan saya ikut juga karena camp pemuda. Dan saudara tahu mereka nyanyi, habis nyanyi tepuk tangan begini, PL bilang, ayo, ya kukan terbang tinggi atau ku melompat-lompat bagaimana, ya. Nah, lalu akhirnya WL suruh semua masing-masing naik ke kursi masing-masing.
Jadi akhirnya mereka naik ke kursi masing-masing, lalu ganti lagu, more, 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 I want more, more, loncat. Kali ini loncat dari kursi yang satu ke kursi yang lain. Jadi yang sini loncat ke kursi sana, itu loncat. Dan sementara loncat-loncat, separuh kursi jatuh dan mereka bergulingan di situ, more, more, more. Dan keadaan kacau balau sampai saya hampir nyaris, ibadah seperti apa ini? Ya. Itu tidak teratur, tidak tertib. Ekspresif, ya, kebebasan beribadah harus. Tidak boleh terlalu kaku. Bahkan dalam penerapan liturgi tidak boleh terlalu kaku. Saudara, satu kali saya diundang khotbah di satu gereja. Ini gereja tua. Sudah tahu kalau gereja tua dia menyanyi itu lurus-lurus saja. Hormat bagi. Itu kalau jarum sampai jatuh itu terdengar. Bahkan kalau khotbah lucu pun orang tidak berani ketawa begini. Dia tahan. Ya, karena tertawa di situ itu adalah tabu. Ya, jadi saudara, pada waktu itu saya berkhotbah dari mimbarnya yang kelihatan mimbar begitu besar, maka pendeta itu seperti berada di antara langit dan bumi. Pada waktu saya berkhotbah, tiba-tiba saya merasa bahwa ini kalau saya sampai altar call, ini pasti banyak orang bertobat itu. Karena saya sudah baca situasinya. Tentang orang bertobat tidak ya? Akhirnya saya sudah pikir, ya sudah. Sebelum saya akhiri khotbah ini, hari ini juga, siapa yang untuk pertama kalinya mau datang pada Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tunduk kepala semua. Begitu mereka semua tunduk, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Saya dengar satu mulai nangis di sana. Satu mulai nangis di sana. Satu mulai nangis di sana. Akhirnya saya bilang, di atas mimbar saya bilang, yang hari ini mau sungguh-sungguh pertama kali terima Yesus, angkat tangan saudara. Banyak. Yang sudah angkat tangan, mari depan mimbar, saya mau berdoa. Mereka datang sini dan saya turun dari mimbar. Saya turun dari mimbar dan doa-doa mereka habis itu. Ya, mereka betul-betul nangis. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Banyak bertobat. Saya doakan kembali. Baru saya kembali ke mimbar dan liturgi jalan lagi. Sampai habis kebaktian, mulai warta mimbar, baru pendetanya berdiri. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang disampaikan oleh Pak Esra. Tapi saya peringatkan untuk pertama dan terakhirnya merubah liturgi gereja ini. Wih, suaranya keras. Padahal itu saya khotbah itu saya sudah punya jadwal tetap di gereja itu. Dan itu terakhir kalinya saya berkhotbah di situ. Jadi rupanya dia lebih peduli dengan liturginya daripada orang bertobat. Ingat, liturgi itu dibuat dalam suatu kurun waktu tertentu, dalam suatu kepentingan tertentu, relevan untuk waktu tertentu, dan tidak boleh dijadikan mutlak sepanjang masa. Saya kasih cerita. Ini cerita dari Anthony de Mello. Di satu biara, mereka mau berdoa. Pada saat mereka mau doa pagi, tiba-tiba ada ribut. Ngeung, 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 kucing ribut. Mereka tidak bisa berdoa. Maka akhirnya pemimpin biara bilang, mulai besok pagi, kita tidak akan berdoa sebelum kucing ditangkap dan diikat. Maka ditentukanlah petugas penangkap kucing, pengikat mulut kucing. Maka mereka bergantian, tangkap kucing, ikat mulutnya, baru kita berdoa. Terus itu menjadi tradisi tangkap kucing, dan lama-kelamaan pemimpin biara sudah mati, itu generasi pertama sudah mati. Generasi kedua, ketiga tahu saja mereka tidak bisa berdoa kalau tidak ada kucing yang ditangkap dan diikat mulutnya. Sampai akhirnya satu hari mereka mengajukan permohonan dana kepada pimpinan. Sekarang kucing sudah mati, tidak ada lagi yang bisa kita tangkap dan kita ikat. Maka diajukan permohonan dana untuk membeli kucing, supaya ada yang kita bisa ikat dan tutup mulutnya supaya kita berdoa. Inilah sebuah, pada waktu generasi pertama tangkap kucing dan ikat buku relevan. Begitu generasi berikut itu sudah tidak relevan, kucing sudah mati, mereka beli lagi. Ya kan? Jangan. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan terlalu over. Sampai akhirnya ibadah menjadi kacau. Nah, terus bagaimana supaya tidak kacau? Paulus kasih aturannya. Gini,
Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Terus, ya, aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tapi aku akan menyanyi memuji Tuhan dengan akal budiku. Roh dengan akal budi ini mesti jalan bersama. Kalau hanya akal budi saja, kamu kok rasanya tidak beda kamu menyanyi di diskotik ya. Tidak ada connect sama Tuhan. Tapi pada saat kamu connect dengan Tuhan, ingat, fungsi akal budi itu harus tetap jalan. Ya. Sehingga kamu berpikir tentang doamu, berpikir tentang lagu yang kamu nyanyikan, ini benar apa tidak. Ya. Jadi kesungguhan kita tidak boleh melumpuhkan akal budi. Tapi menggunakan akal budi tidak membuat kita menyembah dalam roh yang dingin, sehingga akhirnya kita seolah-olah sedang upacara bendera dan tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Ada banyak yang mau pakai akal budi, lupa rohnya. Ada banyak yang ngeroh, lupa akal budinya. Ya. Nah ini bahaya, maka Paulus kasih seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada pengertian dan kebenaran pada Tuhan, bukan emosi atau kepuasan psikologis. Ya. Nah, itu seperti itu. Kita belajar setiap minggu dengan kebenaran. Ya, nanti saya akan mengajar secara lebih detail lagi tentang bahasa roh itu seperti apa. Ya, karena banyak orang bilang Pak Esra itu anti mujizat, anti bahasa roh. Tidak, saya tidak anti mujizat, tidak anti bahasa roh. Saya percaya mujizat masih terjadi, percaya juga bahasa roh yang asli itu ada. Tapi seperti apa? Apakah bahasa roh yang beredar hari-hari ini di begitu banyak gereja, itu bahasa roh yang alkitabiah? Nanti kita pelajari dalam seri-seri pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita.